Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangon Season 9 episode 4. Oke lah, nggak usah banyak mang ming mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Terlihatlah tanah yang luas dengan pecahan batu di dalam hutan ini. Pohon raksasa yang menjulang tinggi ke langit mengelilingi seluruh tempat itu, yang ternyata itu adalah sebuah alun-alun batu kuno yang berwarna hijau, yang saat ini ada banyak orang telah berkumpul. Tiba-tiba saja terdengarlah suara orang marah-marah. "Jangan berlebihan, kami sudah memberimu segel nirwana yang kami punya. Apalagi yang kau mau? Kami tidak tertarik bertarung denganmu." Yang ternyata orang yang marah-marah itu adalah trio Moling yang pada saat ini sedang dalam masalah. Setelah mendapatkan warisan dari sekte pelindung, trio Moling pun bergegas keluar dari ruang harta karun kuno. Dan hingga saat ini, mereka belum bertemu dengan Lindong kembali. Kekuatan dari trio Moling sendiri saat ini berada di nirwana ketiga. Ditambah dengan warisan yang telah mereka miliki dari sekte pelindung, membuat mereka bisa sampai ke tempat ini. Di hadapan trio Moling, pada saat ini ada sosok dengan pakaian hitam. Dirinya tersenyum karena meremehkan trio Moling dan kemudian berkata, "Moling, kami sudah berbelas kasihan padamu untuk tidak merampok tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Selain itu, kami juga memberi kesempatan pada kelompokmu untuk membalas. Jika kamu bisa mengalahkan kami, maka kamu akan mendapatkan segel nirwanamu, ditambah dengan segel nirwana kami. Bukankah ini adalah sebuah tawaran yang cukup bagus?" Mendengar hal itu, Moling pun menjawab, "Kami tidak ingin melawanmu." Setelah itu, mata Moling melihat pada tiga sosok besar yang berada di belakang orang baju hitam. Ketiga sosok itu tidak memiliki niat untuk ikut campur karena mata mereka pada saat ini tertutup. Namun dari dalam tubuh mereka kini telah memancarkan riak energi yang sangat menakutkan, karena sebenarnya orang yang dihadapi oleh Moling ini adalah orang-orang dari kerajaan super. Kenapa Moling menjadi target mereka? Karena ada sedikit konflik di masa lalu. Namun Moling tidak berpikir bahwa hari ini mereka akan benar-benar bertemu. Meskipun kelompok Moling telah mendapatkan warisan dari sekte pelindung, namun dia tahu bahwa fondasi dari kerajaan super sangatlah kuat. Makanya Moling lebih memilih menyerah daripada bertarung yang tidak ada gunanya. Pada awalnya kelompok Moling hanya beristirahat sebentar, namun tidak disangka akan bertemu dengan kelompok mereka, yang pada akhirnya mereka pun melakukan provokasi. Mansan yang emosian pun terpancing dan akhirnya bertarung dengan mereka. Mansan pun kalah karena telah dicurangi, dan pada akhirnya segel nirwana di tangan Mansan sekarang harus diserahkan pada kelompok itu. Kali ini wajah Duyun dan Mansan sendiri telah menjadi merah karena emosi. Namun mereka juga tidak berani melakukan perlawanan. Banyak orang di tempat ini melihat kelompok Moling dengan penuh rasa kasihan karena dipermainkan seperti itu. Namun di antara orang-orang ini juga tidak ada yang berani memberikan bantuan apapun, karena orang-orang yang dihadapi oleh trio Moling sekarang adalah kekaisaran Wei besar. Tidak ada satupun dari orang yang ada di tempat ini berani untuk menyinggung mereka. Dan semuanya hanya bisa mengatakan bahwa kelompok trio Moling sekarang sedang kurang beruntung. Pria berbaju hitam pun berkata pada Moling, "Hei Moling, kenapa kau seperti anak-anak? Apa yang bisa kau lakukan jika kami merebut segel nirwana kalian? Karena kamu datang dari kota besar yang sama dengan kita, maka kita akan memberimu dua pilihan. 1. Serahkan segel nirwanamu dan kau boleh pergi dari tempat ini. Atau yang kedua, kau melawan kami dan kami akan secara paksa mengambil segel nirwanamu. Bagaimana? Apa pilihanmu saat ini?" Moling pun hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan geram, sementara Duyun dan Mansan akan segera maju untuk bertarung. Namun hal itu segera dihentikan oleh Moling. Tiba-tiba saja Mansan berkata, "Moling, ayo kita bertarung saja."
Mendengar kata-kata itu, Moling pun menggelengkan kepalanya dan dia menjawab, tidak ada gunanya kita bertarung saat ini karena Moling telah melihat 3 orang yang kuat yang berada di belakang sana, yang sampai sekarang mereka belum bergerak. Jika trio Moling melakukan perlawanan, itu benar-benar sesuatu yang sia-sia saja. Mata Duyun dan juga Mansan sekarang juga melihat pada sosok yang ada di belakang sana. Seketika wajah mereka pun menjadi pucat karena sosok itu adalah orang yang paling mempesona di kota berliku besar. Sesaat kemudian, sosok di belakang juga melihat pada trio Moling dengan pandangan yang jijik. Ekspresi dari Moling sendiri seketika menjadi sangat lesu. Dia berjalan maju yang kemudian berkata, jika kalian ingin segel nirwanaku, maka aku akan memberikannya. Pria berbaju hitam pun tersenyum yang kemudian dia mengatakan, haha, sungguh orang yang sangat pintar. Kamu benar-benar mampu memahami situasinya. Tanpa basa-basi lagi, pria baju hitam itu langsung menyerap segel perak yang ada di tangan Moling. Yang kemudian dia mengatakan, pergilah kau dari sini dan jangan tunjukkan wajah kalian lagi di hadapan Kekaisaran Wei besar. Jika tidak, maka kalian tidak akan bisa melindungi segel nirwana yang terakhir. Karena dari kelompok trio Moling sekarang, yang memiliki segel nirwana hanya tinggal Duyun saja. Moling pun hanya bisa mengepalkan tinjunya karena dia benar-benar sakit hati. Jika di belakang pemuda baju hitam tidak ada orang dari kerajaan super, maka Moling pasti akan berani melawan dia. Namun sayangnya, dukungan orang itu terlalu kuat dan Moling hanya bisa memilih untuk mundur. Sorot mata dari Moling meredup pada saat dirinya mengajak Mansan dan juga Duyun untuk pergi. Orang-orang yang melihat trio Moling, mereka merasa kasihan. Di sisi lain, kelompok dari Kekaisaran Wei besar, mereka tertawa dengan sangat keras karena mereka sangat puas berhasil menjadikan kelompok dari trio Moling sebagai pecundang sejati. Namun tiba-tiba saja, tawa dari mereka langsung diam dan mata dari orang-orang Wei besar melihat ke tempat kosong di dalam hutan. Moling yang berjalan pergi pun, dia tiba-tiba berhenti, sehingga Duyun dan juga Mansan yang ada di belakangnya sekarang menabrak Moling. Mereka segera mengangkat kepala dan terlihat sangat terkejut ketika mereka melihat sosok yang berdiri di atas pohon. Selain itu, trio Moling juga terlihat sangat malu karena sebenarnya sosok itu adalah kelompok Lindong. Jelas Lindong sejak tadi melihat trio Moling yang telah ditekan, namun dia hanya diam saja. Dan kini, Lindong pun mulai bertanya, apa yang terjadi? Ekspresi wajah dari Moling yang lesu seketika berubah menjadi senyuman. Dia pun segera berjalan cepat ke arah Lindong, lalu mengatakan, Lindong, tidak kusangka kita akan bertemu lagi di sini. Tenanglah, tidak ada apa-apa. Ayo cepat kita pergi. Duyun dan Mansan yang berada di belakang Moling, mereka juga tersenyum karena sekarang trio Moling tidak berani meminta bantuan dari Lindong. Hal itu dikarenakan selama ini Lindong telah banyak membantunya dan tidak mau merepotkan Lindong lagi. Selain itu, Kekaisaran Wei besar bukanlah kerajaan tinggi, melainkan itu adalah sebuah kerajaan super dan trio Moling tidak mau melebatkan Lindong untuk berurusan dengan orang-orang yang kuat. Pria berbaju hitam pada saat ini tertawa terbahak-bahak, yang kemudian dia mengatakan, oh, ternyata meminta bantuan ya. Lindong pun mengabaikan perkataan dari pemuda berbaju hitam itu. Dia kemudian melihat trio Moling dan bertanya, kenapa kalian tidak bertarung? Aku merasa bahwa kalian bisa menghadapi orang seperti itu. Sambil mengepalkan tangan, Moling pun menjawabnya, di belakangnya ada orang dari kerajaan super. Lindong kemudian menatap tajam pada Moling yang kemudian menepuk bahunya. Setelah itu, mata Lindong melihat pada sosok-sosok yang memiliki aura yang sangat kuat yang pada saat ini berada di pohon besar. Dan setelah itu, Lindong pun berkata, Moling, aku akan mendukung kalian
apapun yang terjadi, apakah kau sekarang berani maju untuk merebut segel nirwanamu yang telah hilang? Mendengar hal itu, Moling pun sangat terkejut. Dia kemudian mengangkat kepala sambil tersenyum penuh dengan kegirangan. Semangat Moling juga telah kembali. Yang kemudian dia pun berkata, "Lindong, kamu adalah bosnya dan kami akan mendengarkanmu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Moling berhasil mendapatkan segel nirwananya yang telah hilang? Karena sepertinya keberaniannya telah kembali akibat dukungan dari Lindong. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.